Franco Morbidelli siap balas dendam di MotoGP Ceko. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, siap melancarkan aksi balas dendam di MotoGP Ceko yang digelar pada minggu ini. Usai dirinya gagal finish akibat kerusakan mesin YZR M1 di MotoGP Andalusia 2020. Pada balapan pertama di Jerez, yakni MotoGP Spanyol, Morbidelli berhasil finish di posisi kelima. Ia pun mempunyai potensi mengulang hasil ini sepekan setelahnya di MotoGP Andalusia. M1-nya mengalami kerusakan pada lap 17 saat ia melaju di posisi keempat. Di samping masalah teknis, Morbidelli mengaku merasa sangat nyaman mengendarai M1. Ia mendapatkan ritme yang baik dan bahkan begitu dekat dengan Valentino Rossi dalam perebutan posisi ketiga sebelum mesin Ducati milik Francesco Bagnaia juga rusak. Atas alasan ini, juara dunia Moto2 2017 itu mengusung motivasi tinggi di Brno. Meski belum pernah meraih podium di trek tersebut sepanjang karirnya di ajang Grand Prix, Morbidelli menyatakan bahwa Brno merupakan salah satu trek favoritnya dan ini bisa melecut performa. Ekspektasi saya di Brno tinggi, apalagi karena sirkuit ini sangat saya sukai. Bahkan, saya rasa sirkuit ini merupakan salah satu yang terbaik dalam kalender balap. Treknya mempunyai gaya lama karena panjang dan lebar, serta teknikal dan mengalir cepat. Jika melihat level kami di Jerez, kami mengharapkan hasil baik akhir pekan ini. Saya juga meraih beberapa hasil baik di sana pada masa lalu. Tentu, tahun ini kami harus lebih baik dan memperbaiki catatan kami di sana. Saya rasa kami akan menjalani beberapa pertarungan yang seru dan saya sangat tak sabar pergi ke sana dengan target finish di posisi 5 besar, kata Franco Morbidelli. Menjelang pekan balap di Brno nanti, Morbidelli tengah duduk di peringkat ke-10 pada klasemen sementara pembalap dengan koleksi 11 poin. Tertinggal 39 poin dari sang tandem Fabio Quartararo yang ada di puncak. Alex Marquez kian semangat pelajari MotoGP jelang balapan di Brno. Debutan Repsol Honda, Alex Marquez mengaku bersemangat menjalani balapan MotoGP Ceko yang digelar di Brno pada 7-9 Agustus nanti usai finish di posisi ke-8 dalam MotoGP Andalusia di sirkuit Jerez. Sirkuit Brno pun akan menjadi tempat selanjutnya bagi Marquez untuk mempelajari MotoGP dan motor RC213V miliknya, yakni setelah Valencia, Jerez, Sepang, dan Losail Qatar. Juara dunia Moto3 2014 dan Moto2 2019 ini pun senang karena Brno bersahabat dengannya. Sejak 2013, Alex Marquez selalu masuk 5 besar tiap kali menyambangi Brno, kecuali pada 2018 saat ia gagal finish pada 2018 di Moto2 usai start di posisi kedua. Ia pun mengoleksi 2 podium di sana, salah satunya adalah kemenangan yang ia raih tahun lalu. Ini akan jadi sirkuit kelima yang akan jadi tempat saya mengendarai motor MotoGP. Tapi, yang satu ini merupakan trek yang selalu saya nikmati dengan motor dan sangat cocok untuk gaya balap saya di masa lalu, kata Alex Marquez. Alex Marquez juga mengaku akan memanfaatkan semua data dan informasi yang ia dapat dalam 2 pekan balap di Jerez untuk menghadapi balapan di Brno. Ia pun mengaku data-data ini sangat berguna untuk belajar pada musim debutnya di MotoGP 2020. Kami mendapatkan banyak informasi bagus dari 2 akhir pekan di Jerez. Jadi, kami bisa menerapkan apa yang kami pelajari di sirkuit baru. Di setiap sesi, saya semakin banyak belajar soal MotoGP dan motor saya, tutup Alex Marquez. Jadwal MotoGP dan menanti rekor baru Quartararo. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo berstatus sebagai pemimpin klasemen sementara saat datang di sirkuit Brno untuk menjalani seri balap MotoGP Republik Ceko. Fabio Quartararo kini mengoleksi 50 poin hasil dari memenangi balapan MotoGP Spanyol dan MotoGP Andalusia yang digelar 2 pekan beruntun di sirkuit Jerez. Jika Fabio Quartararo menjadi juara MotoGP Republik Ceko, dia akan mencetak hat-trick kemenangan balapan yang tidak pernah dilakukan pembalap Yamaha sejak 1980. Hingga saat ini, tidak ada pembalap Yamaha yang memenangi 3 balapan pada awal musim sejak Kenny Roberts melakukan back-to-back di Misano, Jarama, dan Paul Ricard dalam perjalanan meraih gelar juara dunia kelas 500cc pada musim 1980.
Fabio Quartararo memiliki kesempatan untuk mengubahnya pada balapan minggu ini dengan YZR M1-nya. Namun, itu tidak akan mudah karena lintasan sirkuit Brno tidak akan menguntungkan Yamaha seperti halnya sirkuit Jerez. Brno adalah sirkuit yang sangat saya sukai. Kami tahu dari tahun lalu bahwa kami bisa cepat di sana dan kami memiliki performa. Bahkan, jika itu bukan tempat terbaik untuk kami. Ada banyak tikungan bagus yang membentuk sirkuit, namun tikungan terakhir adalah salah satu yang terbaik. Sangat menyenangkan pergi ke sana setelah meraih 2 kemenangan dan kami sedang berjuang untuk naik podium akhir pekan ini. Harapan kami tinggi dan saya tidak bisa menunggu, kata Fabio Quartararo. Rangkaian MotoGP Republik Ceko akan dimulai pada Jumat 7 Agustus 2020 dengan sesi latihan bebas pertama dan latihan bebas kedua. Di hari berikutnya, Sabtu 8 Agustus 2020, ada sesi latihan bebas ketiga dan kualifikasi. Adapun sesi balapan dijadwalkan pada Minggu 9 Agustus 2020 yang akan dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Marc Marquez lepas gelar juara dunia MotoGP 2020. Kabar buruk datang dari tim Repsol Honda di mana pembalap andalannya, Marc Marquez, dikabarkan bisa absen hingga 3 seri mendatang atau sampai Grand Prix Syria yang berlangsung pada 23 Agustus 2020 mendatang. Tentunya, jika kabar itu benar adanya, maka total Marquez akan kehilangan poin di 5 balapan, yakni seri Spanyol, Andalusia, Republik Ceko, Austria, dan Syria. Kehilangan poin di 5 balapan ketika MotoGP 2020 hanya mengadakan 15 balapan tentu menjadi kabar yang sangat buruk untuk pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut. Sebab tentunya Marquez akan tertinggal sangat jauh dari para pesaingnya di klasemen pembalap MotoGP 2020. Berdasarkan hal tersebut, ada peluang Marquez tidak akan menjadi juara dunia MotoGP 2020 lantaran absen hingga 3 seri ke depan. Tentunya, kabar tersebut masih simpang siur. Laporan pertama yang mengatakan Marquez bisa absen hingga MotoGP Syria 2020 pun datang dari media Spanyol, yakni El Periodico. Dari pihak Honda atau Marquez belum berbicara lebih jauh mengenai isu tersebut. Salah satu yang pasti, Marquez sudah dapat dipastikan absen di MotoGP Republik Ceko yang berlangsung pada Minggu 9 Agustus 2020 ini. Absennya Marquez di seri Ceko dikarenakan ia baru saja naik ke meja operasi lagi pada Selasa 3 Agustus lalu. Dengan baru dioperasi tersebut, Marquez disarankan untuk tidak balapan terlebih dahulu dan karena itulah kini posisinya digantikan oleh Steven Bridle untuk balapan di sirkuit Brno. Jadi, untuk seri Republik Ceko, Marquez sudah dipastikan absen, namun Austria dan Syria masih tanda tanya. Namun, jika mendengar perkataan dokter yang menangani Marquez, yakni Dr. Claudio Costa, The Baby Alien memang bisa absen di 2 seri yang berlangsung di sirkuit Spitzberg, Austria. Dia dipastikan tak akan bisa mengikuti balapan di sirkuit Brno. Saya pikir dia juga akan mengalami kesulitan untuk mengikuti 2 balapan lainnya ke depan. Akan tetapi, kami masih menunggu apakah akan ada keajaiban 2 seri yang bakal diselenggarakan di Austria, kata Dr. Claudio Costa. Rossi sebut ada kenangan yang tak bisa dilupakan di Brno. Valentino Rossi rupanya memiliki kenangan tak biasa di sirkuit Brno yang dilakukan pada MotoGP Republik Ceko 2020. Di balik MotoGP Republik Ceko 2020, ada sebuah cerita istimewa karir Valentino Rossi. Valentino Rossi memiliki kenangan yang tak bisa dilupakan di sirkuit Brno yang akan digunakan sebagai venue MotoGP Republik Ceko. Menjelang MotoGP Republik Ceko 2020, pembalap berjuluk The Doctor itu mengakui jika Brno adalah sebuah sirkuit yang spesial. 24 tahun lalu di Brno, Rossi mendapatkan kemenangan pertamanya balapan motor kelas 125cc. Kemenangan itu menjadikan sirkuit Brno sangat spesial baginya dan memiliki kenangan yang sulit dilupakan. Ini waktunya untuk Brno, yang mana selalu menjadi pekan spesial untukku. Itu di mana aku mendapatkan kemenangan pertamaku di kelas 125cc pada tahun 1996 dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan, kata Valentino Rossi. Rossi kemudian menyatakan jika Brno biasanya memiliki atmosfer yang sangat luar biasa dan sirkuit yang sangat indah.
Normalnya, atmosfer di trek ini sangat fantastis, tapi sayangnya kami akan balapan tanpa fans. Tapi meski begitu, ini adalah sirkuit balap yang sangat indah. Ini adalah sebuah trek yang sangat aku suka. Jadi, Anda mencoba untuk memberikan sebuah pertunjukan bagus untuk para fans yang menontonnya dari rumah. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.